Mabes Pol Tubagus Ade Hidayat. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Pak. Pak Kapolres, bagaimana awalnya kasus ini bisa terungkap Pak Kapolres? Awalnya memang adalah salah seorang dari ibu korban datang ke Polsek, kemudian dia bersilaturahmi di sana dan bercerita tentang segala sesuatu yang menyangkut anaknya. Ada beberapa hal yang kemudian dikonsultasikan dan kemudian tahu, akhirnya kita buatkan laporan dan ketika itu juga tim kami langsung bergerak dan juga bisa mengamankan tersangka. Tersangkanya ini kabarnya adalah seorang yang suka mengajarkan agama, begitu Pak? Betul. Jadi sebagaimana kita ketahui dan juga sudah banyak terjadi bahwa rata-rata korban pencabulan terhadap anak itu dilakukan oleh orang yang sangat dekat sekali hubungannya dengan para korban. Kebetulan yang bersangkutan ini juga sebagai guru ngaji, sholawat, azan bagi anak-anak di sekitar lingkungan masjid di mana dia tinggal. Pak Kapolres, modusnya pelaku bagaimana untuk mendekati anak-anak korbannya ini? Awalnya berjalan seperti biasa saja, normal saja, kemudian dia belajar sholawat, ngaji, dan lain sebagainya, bercerita tentang agama. Lalu mungkin karena etikat yang tidak baik itu, dari waktu setelah dekat anak-anak mengandung kepercayaan, barulah kemudian aksi pencabulan itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Korban ini menerima ancaman atau intimidasi nggak Pak Kapolres? Ya, awalnya dilakukan semuanya dengan bujuk kayu dan lain sebagainya. Setelah itu berhasil dilakukan, ada ancaman-ancaman yang mengakibatkan menurut yang bersangkutan bisa membahayakan orang tua daripada korban. Dengan cara itulah maka anak-anak ini tidak mau bercerita kepada lingkungannya, apalagi lingkungan bercerita kepada orang tuanya, sehingga waktu kejadian dengan saat dilaporkan butuh waktu yang cukup lama, kurang lebih ada 1 bulan, 3 bulan sebelumnya kejadian itu baru diketahui oleh pihak orang tuanya. Si pelaku Ismail Marzuki ini siapa dia sebenarnya? Apakah memang warga setempat atau pendatang kah atau siapa? Dia memang warga pendatang di lokasi tersebut. Dia mengajar ngaji, kemudian ada itikat baik dari masyarakat setempat. Ditempatkanlah dia di tempat itu, di masjid. Di masjid di sana ada tempat semacam gudang yang juga dijadikan sebagai kamar buat yang bersangkutan. Itulah yang kemudian menjadi TKP di mana kejadian pencabulan terhadap anak-anak itu dilakukan. Usia korban dari pencabulan ini rata-rata usianya berapa Pak? Usia anak SD ya, kurang lebih kelas 5, kelas 6 sampai dengan SMP kelas 1 gitu. Jenis kelaminnya semua laki-laki atau ada yang perempuan? Semuanya jenis kelamin laki-laki, karena mereka memang belajar ngaji dan belajar salawatan khusus anak laki-laki yang berada di sekitar lokasi tersebut. Baik. Nah, sedangkan latar belakang daripada yang bersangkutan dari tersangka itu juga merupakan dulunya dia juga sebagai korban terhadap perilaku yang sama, sehingga mengakibatkan dia berlaku seperti itu. Makanya pola pendekatan yang kita kerjakan tidak secara upaya penegakan hukum terhadap tersangka, namun lebih utamanya adalah memberikan satu recovery penyembuhan terhadap korban ini agar dia tidak menjadi pelaku kemudian hari. Gitu. Dari pengakuan tersangka sudah berapa orang yang dicabuli Pak? Suaranya kok putus-putus ya? Dari pengakuan tersangka sudah berapa orang korban yang dicabuli Pak? Suaranya tidak terdengar Pak. Halo? Pak Kapolres? Halo Pak Kapolres? Terdengar nggak? Halo Pak Kapolres? Satu bagus, bisa dengar? Sayang sekali hubungan kami terputus dengan Kapolresta Pontianak. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetap bersama warga sekitar. Warga mengaku selama ini mengenal tersangka sebagai pria yang taat beribadah. Kasus pedofil dengan korban lebih dari 15 anak masih menjadi perbincangan warga di Kelurahan Banjar Serasan. Mereka tak mengira Andika yang dikenal baik dan taat beribadah ternyata menjadi tersangka pelecehan seksual anak-anak. Sejumlah warga baru mengetahui perilaku tersangka dari para korban yang menceritakannya kepada kerabat. Dia yang masalah itu kejadian itu saya tahu dari keluarga kakak kandung saya.
Jadi kalau yang lain saya tidak tahu. Jadi begitu mendengar informasi itu saya langsung melapor ke Polsek Timur. Setelah saya melapor ke Polsek Timur, tersangka diamankan, baru saya lihat kejadiannya gimana. Menurut warga, tersangka merupakan warga perantauan dan baru 6 bulan tinggal di kawasan Banjar Serasan. Ada setengah tahun lah sini. Setengah tahun ya? Dia tuh merantau, tak tahu Pak ini Oh, merantau. asalnya dari mana Ibu tahu tak Bu? Hah? Asalnya dari mana Ibu tahu tak? Kita pun tak tahu. Pertama dia tuh bilang rumah kosong. Dianya. Jadi rumah kosong itu dia tuh mabuk ni apa, hendak kasih orang makan gitu. Terus? Jadi lambat-lambat jadi saya ambil. Dia ambil gitu, bawa ke rumah. Ganti pakaian dia. Jadi tak mau nginap di rumah, dia mau nginap di rumah kosong lagi. Lambat-lambat keluarga besi ni WR jadi ke itu lah. Kasus tindakan asusila terhadap anak-anak terbongkar setelah orang tua korban melapor ke Polsek Timur Kota Pontianak. Modus tersangka dengan berpura-pura mengajar anak sehingga korban percaya. Para korban juga ditakuti tersangka yang mengancam akan mencelakakan orang tua mereka. Menurut polisi, tersangka mengaku telah bertindak asusila terhadap 15 anak didiknya sejak Mei 2015. Jumlah korban bisa bertambah karena tersangka sebelumnya tinggal berpindah-pindah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Dodi Luber, TV One mengabarkan. Ada keluarga korban, karena keluarga korban juga sudah menanti. Hari ini akan diserahkan oleh Basarnas kepada Polda, dan begitu diserahkan kita langsung melakukan yang namanya identifikasi untuk memixkan yang namanya data postmortem dan data antemortem ini. Ya, kabarnya ada 18 dokter tim forensik yang disiapkan di Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan identifikasi mulai malam ini, Pak? Ya betul, itu ada lebih malah. Nanti akan kita padukan juga dengan tim ahli dari Universitas Hasanuddin dan kemudian dari dokter internal Polri, dan kemudian akan kita lakukan yang namanya diskusi setelah melakukan pencocokan postmortem dan antemortem itu. Baik, Pak, sebelum ditemukan jenazah ini, beberapa hari yang lalu kami juga menyaksikan sendiri bahwa tim DVI Polda Sulselbar sudah mengambil data-data sekunder keluarga. Data-data sekunder itu seperti apa, Pak? Dan data primer yang akan dicocokkan nanti seperti apa? Ya, data primer dan data sekunder ini akan dilakukan oleh DVI Polda Sulawesi Selatan Barat. Nanti rekan-rekan media akan kita berikan keluasan untuk menanyakan langsung ke Kabidokes Polda Sulawesi Selatan Barat. Apa data sekunder itu, apa data primer yang bernama antemortem itu, kemudian apa data yang sudah didapatkan di postmortem atau di TKP di mana objek ini ditemukan, yaitu di Luwu. Nah, ini semua akan dikerjakan oleh Bidokes, akan dikerjakan oleh tim, akan dikerjakan oleh semua untuk secepatnya disimpulkan, diidentifikasi, disimpulkan, dan kemudian kita nyatakan bahwa tidak lagi ini semua, bahwa suatu kepastian bahwa label ini atas nama ini. Baik, terima kasih Pak Frans atas informasinya malam ini dan waktunya bersama kami. Dan pemirsa, untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita kembalikan dulu ke Jakarta. Ya, baik. Andi Kumala, terima kasih informasinya langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ini akan diserahkan langsung kepada tim di PI Polri ya. Betul. Untuk kemudian selanjutnya akan diidentifikasi dan seterusnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Aktivitas di Lanut Hasanuddin ini terus berlangsung dari beberapa menit lalu setelah helikopter Basarnas mendarat dengan membawa 5 jenazah penumpang Aviastar yang berhasil dievakuasi oleh pihak Polres Luwu yang langsung terjun ke lapangan bersama tim Basarnas dan juga tim gabungan. Ya, ini adalah prosesi persiapan untuk penyerahan jenazah. Kita lihat ada 5 peti jenazah yang sudah siap untuk diserahkan oleh Basarnas. Oh, ternyata sudah datang lagi
lagi selanjutnya yang dari ini adalah peti ke-7 helikopter milik TNI ini ya. Dan di sebelahnya adalah peti ke-8, artinya jenazah ke-8. Dan sebelahnya lagi adalah berikutnya datang jenazah ke-9 di peti ke-9. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, pengangkutan jenazah ini dilakukan 2 kali. Pertama dengan helikopter Basarnas dan kemudian dengan helikopter milik TNI. Dan berikut ini pemirsa nama penumpang pesawat Aviastar yang terdiri dari 3 orang kru, pilot Siri Afriadi, co-pilot Yudhistira dan juga teknisi pesawat Sukris Winarto. Ini adalah kru dari pesawat Aviastar yang jatuh di Pegunungan Latimojong. Kemudian penumpangnya terdiri atas dewasa 4 orang, Nurul Fatimah, Risa Valentin, Riza Armani, M. Natsir, dan kemudian bayi 2 orang bernama Afif dan Raya, dan seorang anak bernama Saki Arkobi. Ya, ini dia prosesi persiapan penyerahan jenazah. Jadi sudah tiba ada 10 jenazah penumpang Aviastar yang sudah berhasil dievakuasi, dan saat ini seperti Anda saksikan di Lanut Sultan Hasanuddin ke-10-nya sudah diletakkan di masing-masing meja yang sudah disiapkan untuk kemudian akan diserahkan ke tim DVI Polri sehingga selanjutnya bisa diidentifikasi dan kemudian dikembalikan atau diserahkan ke keluarga masing-masing. Ini jenazah ke-10 adalah jenazah anak kecil ya. Kalau kita lihat dari ukuran petinya ya, bisa jadi. Kami masih akan kembali untuk menginformasikan terkait penyerahan jenazah pesawat Aviastar dan juga informasi-informasi lainnya. Tetap bersama Kabar Petang.